Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kita langsung aja yuk sapa Ustadz Adi Warman. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia. Amin ya Allah. Nah, kita lagi dalam perjalanan. Balik tadi dari Tegal mau balik ke Jakarta. Kemarin baru ada acara di Cirebon. Ini menarik loh, ini menarik. Waktu itu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah menyampaikan kepada seseorang yang mau menjadi penjamin. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu an bertanya, apakah engkau mengenal dia? Orang itu dengan yakin mengatakan, iya aku mengenalnya dengan baik. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan, engkau belum mengenalnya kecuali engkau telah melakukan dua hal dengannya. Yang pertama, engkau telah bersama-sama melakukan perjalanan yang jauh. Yang kedua, engkau telah melakukan transaksi bisnis dengannya. Kalau cuma sekedar tetangga, ngelihat tiap hari dia keluar masuk rumahnya, itu namanya belum kenal. Tapi kalau kita udah melakukan kedua hal ini, baru kita tahu kayak apa jati dirinya, kayak apa akhlaknya, kayak apa perilakunya dalam kesehariannya. Karena perjalanan panjang itu memang banyak sekali menimbulkan kesulitan-kesulitan, yang kesulitan itu akhirnya memunculkan sifat-sifat asli orang dalam dirinya. Begitu juga kalau kita melakukan berbagai transaksi bisnis, kita tahu tuh ntar orang yang model bisnisnya kayak apa, apakah dia mempermudah transaksi atau dia mempersulit transaksi dan sebagainya. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyampaikan dua hal ini. Engkau belum mengenal dengan baik seseorang apabila engkau belum melakukan dua hal ini, yaitu melakukan perjalanan panjang bersama-sama dan melakukan transaksi-transaksi bisnis. Karena Rasulullah SAW, karena Allah Azza wa Jalla mengetahui bahwa perjalanan itu menimbulkan berbagai kesulitan, maka dalam perjalanan itu Allah memberikan banyak rukhsah. Benar ya? Sehingga kita kalau sholat bisa dijamak qashar. Bahkan kalau nggak ketemu air kita tayamum dan sebagainya. Banyak sekali rukhsah yang diberikan ketika melakukan perjalanan. Yang puasa bisa membatalkan puasanya kalau perjalanan itu memberatkan dirinya. Jadi perjalanan ini memang sesuatu yang berat, menimbulkan banyak kesulitan bagi kita, nggak nyaman seperti di rumah. Oleh karena itu diberi banyak keringanan. Bahkan lebih daripada itu, Allah Azza wa Jalla melalui Rasulullah SAW mengatakan, perjalanan jauh itu menggugurkan dosa-dosa kita. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan, doa orang yang mengalami kesulitan, kepayahan dalam melakukan perjalanan jauh, doanya didengar oleh Allah. Karena ini betul-betul orang-orang yang tentu dalam perjalanan yang ini ya, bukan perjalanan maksiat. Nah, coba sekarang kita kaitkan dengan pemimpin tadi. Kalau kita menjadi pemimpin dalam sebuah perjalanan, kalau Allah dan Rasulnya saja memberikan begitu banyak kemudahan, rukhsah dalam melakukan perjalanan, maka kita sebagai pemimpin dalam sebuah perjalanan juga harus berlapang dada, juga harus berbesar hati untuk memberikan banyak rukhsah kepada makmum atau orang-orang yang kita pimpin. Nah, dalam tafsir yang sempit, perjalanan ini perjalanan jalan inilah naik mobil apa kayak ini dari Tegal ke Jakarta, Cirebon, segala macam, Jogja, apa segala macam benar. Tapi dalam pengertian yang lebih luas, perjalanan itu juga bisa kita maknai sebagai perjalanan dalam menjalani kehidupan ini, sebagai perjalanan dalam bersama-sama membawa bangsa ini menjadi bangsa yang oleh Rasulullah SAW nantinya kita tahu sebagai pemimpin masa depan yang akan datang dari timur. Oleh karena itu, sebagai pemimpin, kalau kita misalnya nih jadi supir bis, di belakang bawa banyak orang, kita harus tahu, yaitu kita menggunakan standar yang paling rendah, standar orang yang paling lemah di antara orang-orang yang kita pimpin. Itu sebabnya ketika Rasulullah SAW waktu itu sholat, di belakang ada anak kecil yang nangis, dia mempercepat sujud, mempercepat bacaan-bacaan sholatnya. Ini sebagai pemimpin kita harus tahu dan mengikuti standar yang paling rendah, bukan pada standar yang paling tingginya. Benar gak? Ya kalau kita mau pada standar paling tinggi bisa aja, tapi kalau kita memahami bahwa perjalanan ini memang menimbulkan banyak kesulitan sehingga dikasih banyak rukhsah, maka kita kemudian harus memahami juga, berbesar hati dan
menggunakan standar yang paling rendahnya. Back to you, Fit. Mantap Ustadz. Jadi kita harus melihat orang dengan standar terendah agar bisa kita bersikap bijaksana. Nah, ada satu lagi cerita Ustadz mengenai, kalau nggak salah ya, Sayyidina Umar bin Khattab itu katanya kalau malam itu suka menyelinap di malam hari, menyamar. Ya. Iya, ngelihat rakyatnya. Ini satu hal lain lagi sebagai pemimpin. Waktu itu kita lihat bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau itu ketika malam hari sebagai pemimpin, beliau keluar karena beliau ingin mengetahui keadaan yang sebenarnya dari rakyatnya. Ketika itu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau berjalan-jalan, beliau menemui satu rumah. Di mana di rumah itu beliau mendengarkan tangisan seorang anak kecil meminta makanan. Ibunya waktu itu selalu mengatakan, "Sebentar nak, belum matang, ibu lagi memasak makanannya." Begitu seterusnya sampai akhirnya anaknya lelah, letih, kemudian tertidur. Waktu itulah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengetuk rumah tersebut dan membukanya, bertemu dengan ibu tersebut dan bertanya, "Apa sebenarnya engkau masak? Mengapa demikian lama belum matang-matang juga masakannya?" Ibu itu mengatakan, "Yang aku masak, aku merebus batu yang nggak pernah bisa matang, batu, benar gak? Aku sekedar merebus batu ini agar anak aku dapat tertidur karena menunjukkan ikhtiarnya, benar gak?" Nah, ini menunjukkan kemudian Sayyidina Umar bin Khattab memanggul sendiri gandum dan mengantarkan gandum ke rumah ibu tersebut. Ini yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Kita juga dengar cerita yang berikutnya kalau itu zaman Khulafaur Rasyidin, di zaman berikutnya kita dengar di zaman Bani Umayyah ada Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang juga mempunyai kebiasaan yang kurang lebih sama, yaitu beliau ingin mendengar bagaimana keadaan rakyatnya yang sebenarnya. Karena antara pemimpin tertinggi di sebuah negara dengan rakyat itu banyak sekali lapisan-lapisannya, benar gak? Ada pas pampres lah, inilah apa segala macam. Jadi kadang-kadang ini jalanan macet, nggak pernah macet ya pakai pakai. Begitu juga di zamannya Bani Abbasiyah, itu ada Khalifah Harun ar-Rasyid juga, yang beliau itu bahkan sampai menyamar untuk keluar dari istananya agar tidak diketahui dan dikawal oleh para pengawalnya, untuk bertemu langsung dengan rakyatnya dan mengetahui seperti apa kehidupan rakyatnya yang sebenarnya. Nah, inilah yang namanya pemimpin. Pemimpin yang menggunakan standar rakyatnya dalam mengambil suatu kebijakan, bukan menggunakan standar dirinya. Kita ingat waktu ada krisis, waktu itu revolusi di Prancis. Ini pindah dikit nih, revolusi di Prancis. Itu ratunya waktu dikatakan, ini harga-harga roti naik. Kata itu kenapa? Itu rakyat ribut di luar katanya. Waktu itu lagi ribut minta karena harga roti naik. Lah, harga roti naik kok jadi masalah? Ya, makan aja gandum kata. Padahal gua roti bikinnya dari gandum ini, karena dia nggak tahu permasalahan yang sebenarnya terjadi di masyarakatnya. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang melayani dan memahami rakyatnya, menggunakan standar terendah rakyatnya untuk mengambil kebijakan-kebijakan. Back to you, Fit. Baik Ustadz. Nah, kalau kita memimpin namun memimpin sholat, jadi imam. Imam salat. Ya, imam sholat. Oke. Ada dua nih pertanyaannya. Satu, kalau kita di tengah sholat itu lupa jumlah rakaat, nauzubillah min zalik. Kedua, kalau lagi imam sholat kemudian terdengar geledek seperti mau hujan lebat gitu Ustadz, mau badai. Tentu makmumnya resah, takut kehujanan. Nah, kita terus bagaimana Ustadz? Nah, kita jawab yang kedua dulu ya. Kalau kita lagi jali sholat, imam di masjid, imam sholat Jumat lah, biar jelas, karena itu benar gak, sholat Jumat. Kemudian ada hujan. Sebenarnya kita bisa pakai dua standar. Pertama, kalau mau pakai standar yang pertama adalah hujan ini adalah rahmat dari Allah, benar gak? Biarin aja kehujanan, gak apa-apa, benar gak? Becek-becek, dan benar gak? Karena toh air hujan ini adalah rahmatnya Allah. Kalau mau pakai standar yang tingginya nih sebagai orang yang benar gak, imannya kuat lah kira-kira, benar gak? Tapi kalau pakai standar yang rendah, di belakang itu bisa jadi ada orang yang lagi kurang enak badan, benar gak? Jadi kalau dia kena hujan bisa repot hidupnya, benar gak? Nah, kita harus pakai standar yang terendah. Jadi ketika hujan kita percepat sholatnya, bubar. Oke.
Nah, kalau udah lagi belum hujan, lagi mau hujan, ya kita percepat sholatnya. Jangan sampai orang-orang makmum yang menjadi di belakang itu mendapat mudorot akibat bacaan-bacaan kita yang panjang sebagai imam. Nah, ini adalah untuk jawaban yang kedua. Sekali lagi lah, kita sebagai pemimpin harus memahami orang yang kita pimpin dan menggunakan standar yang terendah yang ada di sana, sehingga kebijakan-kebijakan itu kita bisa sifatnya inklusif. Kalau kita pakai standar yang tengah, berarti ada orang-orang yang nggak tercover dengan kebijakan kita. Tapi kalau kita pakai kebijakan dengan standar yang paling rendah, maka kita kebijakannya bersifatnya inklusif. Semuanya ikut ke bawah, benar nggak? Sedangkan pertanyaan yang pertama tadi, ketika kita menjadi imam, kemudian kita lupa sholat bacaannya, ya kita lupa ini rakaat keberapa, kan ada asisten imam di belakang yang ngingetin, benar nggak? Begitu juga kalau bacaannya kita lupa, kan ada asisten di belakang yang ngingetin kita. Nah, ini yang paling penting. Imam itu harus jujur. Oke. Kalau kita kentut, berarti batal kan? Walaupun yang tahu cuma kita sendiri bahwa kita telah batal karena kita kentut. Walaupun tidak ada yang mengetahui karena kentutnya nggak bau dan nggak berbunyi, maka kita harus jujur meninggalkan posisi kita sebagai imam untuk digantikan oleh yang lain. Jadi jangan kita bilang Allah telah menutup aib kita, ketahuan kentutnya kita lanjutkan aja. Jangan. Nggak begitu. Nah, kita harus jujur, kita tinggalkan posisi kita sebagai imam, kemudian digantikan oleh yang lain. Begitu juga sebagai makmum, benar nggak? Makmum yang rapi lah, benar nggak? Kadang-kadang makmum imamnya baru belakang udah teriak amin, nggak asik men, benar nggak? Imamnya belum berkaat Allahu Akbar sujud, ente udah duluan sujud, bagaimana? Jangan. Imam harus tahu bagaimana tata cara menjadi imam, makmum juga harus tahu bagaimana tata cara menjadi makmum. Oke, baik itu Fit. Nah, kebetulan saya juga nonton di YouTube nih Ustadz, sampai viral kalau nggak salah. Yaitu imam masjid yang lagi sholat, terus gempa sampai goyang tuh. Gambar masjidnya tuh udah goyang-goyang. Jamaahnya kocar-kacir menyelamatkan diri, tapi imam dan ada mungkin 1 atau 2 jemaahnya makmum tetap terus sholat dengan teguhnya. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satu musibah pun yang dapat menimpa kita kecuali dengan izinnya Allah. Ketika imam itu menurut perasaannya dia, instingnya dia, koneksi imannya, ruh dia dengan Allah, dia merasa bahwa sholat ini harus tetap dilanjutkan. Feelingnya mengatakan bahwa ini gempanya tidak akan membawa mudorot bagi dirinya, maka dia tetap melanjutkan sholatnya. Kita lihat beberapa makmum, saya juga nonton waktu itu filmnya, imamnya terus melanjutkan sholatnya walaupun goncang pegangan, bener gak? Beberapa makmum udah lari, tapi melihat imamnya yakin bahwa gempa ini tidak akan menimbulkan mudorot. Beberapa makmum yang udah kabur ikut lagi kembali bergabung dengan soft jamaah di belakang. Ini. Nah, jadi ini urusannya udah lain. Karena untuk orang-orang tertentu yang mempunyai tingkat koneksi yang begitu baiknya dengan Allah, dia mendapat mau dibilang ilham, mau dibilang wangsit, mau dibilang apalah dari Allah, bahwa lanjutkan saja sholatmu. Pada saat yang sama bisa jadi imam yang sama dengan kejadian yang kurang lebih sama akan meninggalkan karena didapat petunjuk dari Allah, hentikan sholatmu, tinggalkan tempat itu. Dua-duanya mana yang dipilih bisa aja. Kalau dalam ilmu usul fikih, nah ini kita turun dikit ya. Dalam ilmu usul fikih itu ada kaidah yang disebut darul mafasid muqaddam ala jablil masalih, bahwa mendahulukan menolak mudorot lebih didahulukan daripada mengambil manfaat. Misalnya kalau dalam kitab-kitab fikih diceritakan kalau kita lagi sholat, kemudian ada anjing gila yang datang mau gigit kita, atau ada ular berbisa yang datang mau gigit kita, itu kita bisa mengatasi dulu ancaman dari anjing gila atau dari ular berbisa yang datang, baru kemudian kita lanjutkan sholat kita lagi, benar gak? Tapi kalau yang datang nyamuk ya biarin aja dah, nyamuk. Ada juga orang tuh agak-agak suka sensi sama nyamuk itu. Baik tuh ya Fit. Ya, digigit nyamuk juga bahaya Ustadz, bisa demam berdarah gitu. Baik Ustadz, apakah bisa dipersamakan sikap imam masjid dengan kepemimpinan?
katakanlah kepemimpinan suatu perusahaan atau bahkan kepemimpinan suatu negara. Nah, ini kita juga harus hati-hati dalam mengambil contoh imam sholat di masjid itu dengan imam di kegiatan yang sifatnya muamalat. Karena imam di masjid itu untuk sholat kan imam untuk urusan ibadah. Sedangkan imam untuk bisnis, bahkan imam untuk negara, itu kan imam untuk urusan muamalat, benar gak? Sehingga memang ini nggak bisa kita ambil begitu saja copy paste, benar nggak? Nggak bisa kita fotokopi plak-plakan gitu, nggak bisa. Karena imam yang bertugas untuk urusan bisnis tadi, untuk urusan kenegaraan tadi, harus memiliki syarat tambahan selain syarat seperti di imam di masjid tadi, benar nggak? Yaitu apa? Kompetensinya. Harus orang yang berkompeten untuk urusan tersebut. Bukan aja dia harus jujur, harus amanah, benar nggak? Tapi juga dia harus orang yang mempunyai kompetensi. Kalau mau dilengkapin fatonah, benar ya? Dia bukan aja sidik, bukan aja amanah, tapi juga dia mesti fatonah. Dan dia juga harus tabligh, dalam artian bahwa beliau ini bisa menyampaikan kebijakan-kebijakan diambilnya dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh rakyatnya, oleh pengikut-pengikutnya, sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemimpin perusahaan itu, oleh pemimpin negara itu dapat dengan mudah difahami oleh orang yang dipimpinnya. Jadi emang nggak bisa diplek-plekan begitu, karena ada satu hal yang berbeda, yaitu untuk urusan muamalat. Rasulullah SAW mengatakan kalau suatu pekerjaan diberikan bukan pada ahlinya, tunggu saja kehancurannya. Jadi ada tambahan lagi di sini, yaitu mengenai kompetensi keduniawian. Dia harus memahami urusan-urusan duniawi, karena dia memang memimpin urusan-urusan duniawi. Nggak mesti, ya kalau dulu kan Rasulullah SAW double, benar nggak? Ya, beliau imam masjid, beliau juga pemimpin negara. Tapi kalau sekarang kan nggak mesti seorang pemimpin negara itu adalah seorang yang fasih bacaan bisa menjadi imam masjid, dan nggak mesti juga seorang yang menjadi imam masjid yang fasih bahkan hafiz menjadi pemimpin perusahaan dari suatu bisnis ataupun negara. Karena kalau nggak punya kompetensi dalam urusan duniawi ya nggak bisa, dia imam masjid aja dah, benar ya? Begitu juga kalau yang punya kompetensi urusan duniawian tapi bacaannya nggak fasih, ya nggak usah jadi imam masjid, imam sholat. Dalam budaya kita di Indonesia, khususnya dalam budaya Jawa, itu juga dikenal satu prinsip kepemimpinan ing madyo mangun karso, ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tutburi handayani. Sebagai pemimpin, kalau kita di depan ya kita kasih teladan. Kalau kita di tengah, kita kasih support. Kalau kita di belakang, kita tutburi handayani. Kita memimpin dari belakang, mengarahkan kalau ada yang keliru di sana sini, benar gak? Ini kita lihat bagaimana Rasulullah SAW waktu itu dalam menghadapi perang Khandaq, benar gak? Atau disebut juga sebagai perang Ahzab, perang sekutu, di mana kaum muslimin di Mekah waktu itu diperangi oleh sekutu dari berbagai suku, mengepung. Begitu juga kaum Yahudi waktu itu mengepung kota Madinah. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, begini strategi perang kita, taktik perang kita, begini. Kemudian salah seorang sahabat, Salman Al-Farisi, yang berasal dari negeri Persia waktu itu ya, Persia dan Romawi adalah negara adidaya. Sehingga beberapa pengalaman-pengalaman yang dimiliki oleh orang-orang Persia, orang-orang Romawi ini mungkin lebih banyak khasanah keilmuannya dalam urusan perang, kenegaraan dan sebagainya. Sehingga waktu itu Salman Al-Farisi bertanya, ya Rasulullah, apakah strategi atau taktik perang yang engkau sampaikan ini merupakan petunjuk dari Allah atau merupakan pemikiranmu ya Rasulullah? Rasulullah SAW mengatakan, merupakan pemikiranku. Kalau begitu Rasulullah, bolehkah aku mengusulkan satu strategi perang? Kata Salman Al-Farisi. Rasulullah SAW mengatakan, silakan ya Salman. Maka Salman mengusulkan, karena kita ini perang terhadap pasukan sekutu yang begitu banyak jumlahnya, maka disarankan untuk menggali parit di sekeliling kota Madinah, yang luas paritnya itu adalah selebar jangkauan kuda terbaik bisa melompat gitu. Sehingga para musuh yang akan mau masuk ke kota Madinah, sehebat-hebat kudanya, kalau dia lompat dia kecemplung ke parit tersebut. Makanya juga disebut perang Khandaq, yang arti perang parit.
Ini kita lihat bagaimana Rasulullah SAW sebagai pemimpin terbuka hatinya, terbuka pemikirannya, menerima masukan-masukan dari pengikutnya, dari Salman Al-Farisi dan sahabat-sahabat lain dalam untuk sesuatu yang urusannya dunia, benar ya? Kalau urusan ibadah itu urusan Rasulullah SAW. Tapi untuk urusan dunia, bahkan Rasulullah SAW waktu itu pernah mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih mengerti untuk urusan dunia kalian. Jadi insya Allah kita mencontoh bagaimana Rasulullah SAW, para sahabat, dan para pemimpin-pemimpin besar yang telah menjalani peran mereka dengan baik selama ini. Back to you, Fit. Oke Ustaz, sedikit lagi Ustaz. Sebagai pemimpin, kita tidak juga harus jalan sendirian kan? Ada jajaran pembantu, pemikir yang bisa menolong kita memimpin. Kalau engkau ingin jalan cepat, jalanlah sendiri. Kalau engkau ingin jalan jauh, jalanlah bersama-sama. Bener gak? Lah kalau mau sendiri mah gampang. Kita kalau jalan kemana-mana nih, mau ke Tegal, kalau sendiri gampang men, terserah kita, bener gak? Ya tapi kalau rame-rame kan ya nggak apa-apa, kita agak telat dikit, pelan dikit jalannya, yang penting semua orang terbawa. Kalau kita mau jalan sendiri aja, bisa ada yang ketinggalan di rest area tuh. Baik Ustaz. Ustaz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.